It's good to be in the house of the Lord this morning. Rasanya sangat senang untuk berada di rumah Tuhan pagi ini. And even for those joining us online, welcome. Dan bahkan mereka yang online bersama kita saat ini, selamat datang. And this morning, Liana and I are going to share a message about the restorer of life. Dan pagi ini, Miss Angkia dan saya akan membagikan tentang perbaikan dari kehidupan. May, I know it is the month of restoration for the MCC family. Saya tahu bahwa bulan ini adalah bulan tentang perbaikan. So from tomorrow, jadi dari esok hari, I want you to have that conviction and that affirmation in your heart. Saya ingin kita semua untuk mendapatkan pengertian itu, that God is restoring all things. Bahwa Tuhan sedang memperbaiki segala hal. Amen? Amen. So I want us to look at a woman in the Word of God whose life became a testimony of that restoration. Jadi saya ingin kita hari ini untuk melihat tentang kehidupan seorang perempuan yang hidupnya menjadi sebuah kesaksian mengenai bagaimana Tuhan merestorasi hidup manusia. And I'm sure many of us know her story very well. Dan saya yakin bahwa kebanyakan dari kita sangat tahu tentang kehidupan perempuan ini. But I want us to take the truths of her life and put it into action. Tapi saya ingin kita semua untuk mendapatkan kebenaran dari kehidupan dia itu dan kita menjalankannya di hidup kita. And the woman I'm talking about is Ruth. Dan perempuan yang kita sedang bicarakan hari ini adalah tentang Ruth. We know that Ruth was a young woman. Kita tahu bahwa Ruth adalah seorang wanita muda who went through a very difficult time. Yang melewati hal yang begitu sulit dalam hidupnya. She lost her husband. Dia kehilangan suaminya. And at that time, her mother-in-law said, I'm returning to my home country. Dan saat itu ibu mertuanya berkata, aku akan kembali ke kampung halamanku. And Ruth was faced with the choice whether she stays with the familiar, what she knows. Dan saat itu dia dihadapkan dengan sebuah pilihan, apakah dia harus tetap di tempat yang dia sangat nyaman, or will she follow Naomi back to a foreign country with a foreign people. Ataukah dia harus mengikuti Naomi ke tempat yang sangat asing bagi dia dengan orang-orang asing. But Ruth made a choice. Namun Ruth membuat sebuah pilihan. She made a choice not just to follow Naomi. Dia membuat pilihan bukan hanya untuk mengikuti Naomi. But in Ruth chapter 1, Ruth speak these words. Namun di Ruth yang pertama, Ruth berkata. In Ruth chapter 1 verse 16. Ruth 1 ayat ke-16. She speaks to Naomi and she said, urge me not to leave you or to turn back from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Ruth berkata kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. So Ruth was willing to leave everything she knew, everything that could comfort her in her time of mourning. Jadi saat itu dia meninggalkan segala hal yang membuat dia nyaman, memberikan dia kenyamanan di pagi hari. Not just to go and receive a blessing because she didn't know where she was going. Dan bukan untuk pergi ke tempat yang dia bahkan tidak tahu dia pergi kemana. But to serve. Namun untuk melayani. To be a blessing. Untuk menjadi berkat. She didn't leave her city and what she knew because it was beneficial for her. Dia bukan meninggalkan kota yang dia tahu, yang dia kenal untuk keuntungan dirinya sendiri. But she said, I will go where you go. Tapi dia berkata, aku akan pergi kemana engkau pergi. I will stay where you stay. Aku akan bermalam di mana engkau bermalam. Your people will be my people. Bangsamu akan menjadi bangsaku. And your God will be my God. Dan Allahmu lah akan menjadi Allahku. Ruth didn't know what that entitled at that moment. Saat itu Ruth itu tidak mengerti apa yang saat itu dia katakan. She could have stayed on the street with Naomi. Bisa saja saat itu dia tinggal di jalanan bersama Naomi. Because remember, Naomi also lost her husband. Karena ingat, Naomi sendiri pun saat itu kehilangan suaminya. And her two sons. Dan kedua putranya. She had nothing. Dia tidak memiliki apapun. So Ruth didn't follow her because there was something in it for her. Jadi Ruth tidak mengikuti dia karena ada sesuatu untuk dirinya sendiri. And many times we want God to restore things, we want God to move in our lives. Dan seringkali kita ingin Tuhan untuk merestorasi hal dalam hidup kita, bergerak dalam hidup kita. But first we wait for us to receive.
Tapi yang pertama kita yang mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Lord, if you do this, I'll do that. Tuhan, kalau Engkau melakukan ini, maka aku akan melakukan itu. Lord, if you bless me with this, I will be a blessing there. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku dengan ini, maka aku akan menjadi berkat untuk orang lain. But if we truly want to see the power and restoration of God, Tapi kalau kita sungguh-sungguh ingin melihat kekuatan dan restorasi dari Tuhan, we have to change our minds. kita harus mengubah cara pikir kita. We have to have the attitude of, I will be a blessing no matter what is in it for me. Kita harus memiliki sikap bahwa kita akan menjadi berkat apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ruth knew that going with Naomi meant that she had to serve Naomi. Ruth tahu bahwa dengan dia mengikuti Naomi, maka dia harus melayani Naomi. And she didn't just serve her in the kitchen, in the house. Dan dia tidak hanya melayani Naomi di rumah, di dapur, She went the extra mile. dia bahkan bergerak lebih lanjut lagi. As a woman, Sebagai perempuan, we see that she had to go to the field, kita tahu bahwa dia harus pergi ke ladang, in the sun, di bawah terik among other matahari, men. di antara banyak pria Because lain. remember, Boaz said, I commanded the boys not to hurt or abuse you. Karena kita tahu Boaz berkata bahwa dia menyuruh laki-laki lain untuk tidak mengganggu Naomi. So that, it just tells us that many times the women that had to glean, maybe they were raped. Raped by the men. Karena kita tahu mungkin seringkali perempuan-perempuan ini yang ada di ladang, mungkin mereka seringkali diperkosa oleh And laki-laki lain. yet, Namun, Ruth chose, Ruth tetap memilih in a foreign nation, di kota yang asing, out of her comfort, di luar tempat dia nyaman, to do the most humble job, untuk melakukan hal yang paling rendah hati, to go out, untuk pergi, to glean in the fields, untuk bekerja di ladang, to humble herself. untuk merendahkan dirinya sendiri. Not that she could eat first, Bukan agar dia makan dulu, but that she could feed Naomi first. namun agar dia bisa memberi makan Naomi. And many times, Dan as seringkali sons and daughters of God, sebagai putra-putri Allah, we tend to entitle ourselves of a position. kita sering merasa bahwa kita berhak untuk mendapatkan sebuah posisi. But you know, Ankia, I'm a son of God. Namun Angkia, saya kan anak Tuhan. I'm a daughter of God. Saya kan putri I Tuhan. won't glean in the field. Saya nggak mau di ladang bekerja. What did Jesus do? Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Did Jesus not also become the least? Bukankah Yesus menjadi yang terendah? Were Jesus not willing to be born among the animals Bukankah Tuhan rela untuk bisa lahir di antara binatang-binatang? in order that restoration can come? Agar pemulihan tersebut bisa datang. And what happened? Dan apa yang Because terjadi? Ruth was willing to be humble, Karena Ruth rela untuk bisa merendahkan dirinya. because Ruth was willing to serve, Karena Ruth rela untuk melayani. there's a word that Boaz spoke over her. Ada satu kata yang diucap oleh Boaz kepada dia. In Ruth chapter 2, Di Ruth kedua, verse 12. ayat yang ke-12. And I want you to really open your heart to receive this word this morning. Dan saya ingin kita semua pagi ini untuk sungguh-sungguh membuka hati kita untuk menerima firman ini. Because of what Ruth has done, Karena apa yang Ruth telah perbuat, because of her humbleness, karena kerendahan hatinya, Boaz speak this word. Boaz berkata kata-kata ini. He says, the Lord recompense you for what you have done. Dia berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu atas apa yang telah kau lakukan. And a full reward be given you by the Lord. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. The God of Israel under whose wings you have come to take refuge. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang untuk berlindung. Boaz says to Ruth, he says, no matter what your expectation was, whether you eat, whether you not eat, Boaz berkata bahwa apapun ekspektasimu untuk makan ataupun tidak makan, you came to find a hiding place in the God that Naomi knows. engkau datang untuk berlindung di bawah sayap Tuhan yang Naomi kenal. You choose to trust the God that Naomi knows. Engkau memilih untuk percaya kepada Tuhan yang Naomi tahu. And therefore this God will repay you. Dan karena itu Tuhan inilah yang akan membayar upahmu. And many times Dan we seringkali want the reward from man. kita ingin upah itu dari manusia. Many times people come to me and say, Ankia, I'm so disappointed in man. Seringkali orang datang, Angkia, saya kecewa terhadap orang-orang. You know, they didn't say thank you. Mereka tidak berkata terima kasih. You know, they don't notice what I'm doing. Mereka tidak menyadari apa yang sedang kulakukan. Then I want to encourage you today. Maka hari ini aku ingin menyemangati kita It is semua. God who sees.
Tuhanlah yang melihat. God knows. Tuhan tahu. And where man cannot touch, Dan apa yang manusia tidak bisa sentuh, where man cannot see, dan apa yang manusia tidak bisa your melihat, Abba sees. maka Tuhan melihat. Your Father knows. Bapak melihat dan tahu. And I want you to not look and expect man to reward and repay you. Dan aku ingin kita semua hari ini untuk tidak berharap kepada manusia untuk membalas apa yang kita perbuat. But I want you to know Namun aku ingin kita semua that untuk the Father tahu that loves you bahwa Bapa yang mengasihi kita will recompense. akan membalasnya. And what did Boaz say? Dan apa yang Boas katakan? Not just half, Bukan hanya setengah, not 90%. bukan hanya He said 90%, a full reward. namun dia katakan sepenuhnya dibayarkan upahnya. And there's many of you today Dan banyak dari kita hari ini that have been waiting for that reward, yang sedang menunggu akan upah that have itu, been waiting to see. yang sedang menunggu untuk melihat. And I want to declare in Jesus' name Dan aku ingin mendeklarasikan that dalam in the nama Tuhan month of Yesus, May, dalam di bulan Mei, God will reward you Tuhan akan membayar for itu the semua. places you have been faithful. Untuk setiap tempat di mana kita telah setia melayani. Amen. He is the rewarder. Dialah yang akan membayar Have that itu. expectancy. Punyalah harapan tersebut. Because when Ruth heard those words, Karena di saat Ruth mendengar kata-kata tersebut, we know that there was a shift in her life. dia tahu bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Before she came to Bethlehem, Sebelum dia datang ke Bethlehem, she was a widow. dia adalah seorang janda. She had no children. Dia tidak memiliki anak. She had no place to stay. Dia tidak ada tempat untuk tinggal. But because of her humbleness, Namun karena kerendahan hatinya, because of her heart to serve, karena hatinya untuk melayani, because her eyes were not on man but on God, karena matanya tertuju kepada Tuhan dan bukan untuk manusia, her life changed. hidupnya diubahkan. But the important thing, Namun hal yang penting adalah it was not just Ruth's life who changed. bukan hanya hidup Ruth yang diubahkan. Yes, Ruth married Boaz. Memang betul Ruth menikah dengan Boaz. And when we read Ruth chapter 4, Dan di saat kita membaca Ruth firman ayat there's, keempat, there's a very important conversation that takes place in the city. ada sebuah pembicaraan yang sangat penting yang terjadi dalam kota. Where Boaz come and he speaks to the men and he said, I cannot redeem this family. Dan di saat Boaz berkata kepada umat-umat yang lain bahwa aku tidak bisa menebus keluarga ini, There's a other man that has the first option. karena ada laki-laki lain yang seharusnya menebus Ruth. And that man said, I'm not willing to take the risk of losing my inheritance. Dan saat itu laki-laki itu berkata bahwa aku tidak ingin kehilangan warisanku. So Boaz said, Jadi Boaz berkata, if you agree, kalau engkau setuju, I will take that risk. aku yang akan menebus itu. I will become the one that pay the price. Aku akan mengambil resiko itu dan aku yang akan membayar harganya. That Naomi Bahwa Naomi and Ruth is redeemed. dan Ruth akan ditebus. And he bought everything. Dan dia membayar He paid the segalanya. price. Dia membayar harga itu. So Ruth Jadi Ruth didn't only become blessed herself. tidak hanya menjadi berkat kepada dirinya It was sendiri. not only Ruth that was restored, Bukan hanya Ruth yang direstorasi but atau dipulihkan. Naomi became blessed. Tapi bahkan Naomi pun diberkati. Naomi was restored. Naomi pun dipulihkan. And more than that, Bahkan lebih dari through itu. the heart and the life of Ruth, Dari hati dan hidup Ruth. today you and I are blessed. Hari ini kita semua diberkati. Because the word says, Karena firman berkata, she had a son, dia memiliki seorang putra. and that son's name is Obed. Dan putra tersebut namanya adalah Obed. And the whole city came to Naomi Dan seluruh kota itu datang kepada to Naomi. say, you are blessed. Untuk berkata, engkau telah diberkati. Because this daughter, Ruth, Karena putri ini, Ruth, have brought a restoration. She's carrying a child that will be called a restorer of life. karena Ruth telah membawa seorang anak yang nantinya akan memberikan seorang anak lagi yang akan membawa pemulihan untuk kehidupan. And you know why? Dan tahukah kalian semua Because kenapa? we know Obed, Karena kita tahu Obed, son was Jesse, anaknya adalah Jesse who had David. yang akan memperanakan Daud. And from which genealogy does our Lord Jesus Christ come from? Dan dari keturunan mana Yesus datang? When we read Matthew 1, it says the son of David. Dan kita tahu, kita baca di Matius 1 bahwa Yesus adalah anak dari Daud. So there was this woman Jadi ada seorang who perempuan came ini from the Moabites who was cursed, yang datang dari suku Moab Who- yang terkutuk, who lost everything, yang kehilangan segalanya,
who didn't have any expectation, yang tidak memiliki ekspektasi apapun, but because of her heart, namun karena hatinya, because of her humbleness, karena kerendahan because hatinya, of the way she served, karena dari bagaimana cara dia melayani, she left a legacy dia meninggalkan sebuah legacy. that generations of the generation before her, her own generation, and generations to come became blessed. Bahwa keturunan sebelum dia, dan setelah dia, dan sesudahnya semua menjadi berkat. And I believe we're living in those same days. Dan kita tahu, dan saya percaya bahwa hari-hari kita sedang tinggal di dalam generasi yang itu. I believe we're living in times where we're going to see God raising people to be a blessing to 3-4 generations at a time. Saya percaya bahwa kita sedang ada di generasi di mana Tuhan akan membangkitkan seseorang yang akan memperanakan generasi demi generasi untuk semuanya menjadi berkat. And I believe God wants to restore not just what He wants to do through your life, but He wants to restore your life. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki hidup kita, namun Tuhan ingin kita untuk bisa menjadi pemulihan juga dan merestorasi banyak hidup orang lain. Maybe you look back and you say, Ankia, the last 3 years I've lost so much. Mungkin engkau berkata, Ankia, saya telah kehilangan banyak hal dalam 3 tahun terakhir. Maybe you have not lost just a family member. Maybe you have lost many friends, business. Mungkin Anda tidak hanya kehilangan keluarga ataupun teman, namun Anda juga kehilangan bisnis. Then I want you to stand up this morning and say no. Maka hari ini saya ingin Anda untuk berdiri dan berkata, tidak. I'm not going to look back at what I lost. Saya tidak akan melihat ke belakang dan melihat apa yang telah saya kehilangan. I'm going to not look back at where I come from. Saya tidak akan melihat dari mana saya datang. But I choose this morning Namun saya pilih hari to ini take my refuge under the great Almighty God. untuk mengambil perlindungan itu dari di bawah Bapa. I choose this morning to go where He tells me to go. Saya memilih pagi ini untuk pergi kemanapun Tuhan menyuruh saya untuk pergi. To do what He wants me to do. Untuk melakukan apa yang Tuhan suruh saya untuk Because lakukan. Orpah stayed back. Karena Orpah tetap di And we belakang. never read about her again. Dan kita tidak pernah membaca tentang Orpah It is lagi. time that we cannot stay where we are. Ini bukan lagi saatnya untuk kita berdiri di mana kita sedang berdiri. You cannot just do what you've been doing. Kita tidak boleh lagi melakukan apa yang selama ini kita terus lakukan. It's time to take a step up. Ini adalah waktunya untuk kita melangkah ke atas. It's time to say, Lord, show me where you want me to go next. Ini untuk saatnya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya kemana Engkau ingin saya pergi selanjutnya. Don't just wake up in the morning and say, I'm going to work. Jangan hanya bangun pagi hari dan berkata, oke, saya mau pergi kerja hari I'm going ini. to the office. Saya akan pergi ke kantor. No. Jangan. Wake up in the morning and say, Abba, where are we going today? Bangun pagi hari dan berkata, Abba, kemana kita akan pergi hari ini? What do you want to do in the office today? Apa yang ingin Engkau lakukan di kantor hari ini? Who is there today you want me to serve? Di mana siapakah di kantor yang ingin Engkau untuk saya layani hari ini? Where do you want to bring restoration today, Lord? Di mana Engkau ingin membawa pemulihan itu, Tuhan? Because what happens? Karena apa yang terjadi? You will be in a place where you will meet that what God has positioned to become a blessing to you. Karena dengan begitu kita akan berada di tempat di mana Tuhan ingin kita untuk menjadi berkat di tempat tersebut atau kepada orang tersebut. If Ruth was never in the field, Kalau Ruth tidak pernah pergi ke ladang, Boaz would not have noticed her. maka Boaz pun tidak akan pernah mengenal dia. I want to tell you this morning, Aku ingin memberitahu kita pada hari you ini. are where you are so that God can become a blessing to you. Engkau ada di tempat di mana engkau berada saat ini karena Tuhan ingin kalian untuk menjadi berkat kepada orang tersebut. Just change your heart. Ubahlah hati kita saja. Say, Father, Jadi Bapa, I'm still here in this place. saya masih di sini di tempat ini For what purpose? untuk satu tujuan. What is it that you want to do through me, Lord? Apa yang ingin engkau lakukan lewat diriku, Tuhan? And I want to tell you, Dan aku ingin memberitahu kita, God will send the right people Tuhan akan mengirimkan because waktunya God tepat. is with you. Karena Tuhan ada bersama kita. What you couldn't do in 3 years, Apa yang tidak bisa kita lakukan dalam 3 tahun, what was impossible for you apa yang terlihat tidak mungkin bagi kita, in one moment, dalam satu ketika, God can turn it around. Tuhan akan mengubahkan segalanya. There's many of you that have been wondering, what is next? Banyak dari kita saat ini mungkin berandai-andai, apa selanjutnya? Lord, the world is in an economic recession. Tuhan, dunia ini sedang dalam resesi ekonomi. I want to encourage you. Aku ingin menyemangati kita hari ini. There's no recession in heaven. Tidak ada resesi di surga. There's no crisis in heaven. Tidak ada krisis di surga. You know, we just came back from Israel. Kita baru saja kembali dari Israel, And at the end of last year, dan di penghujung tahun lalu, the group felt maybe we must extend the trip to the end of the year.
Grup kita berkata mungkin kita harusnya diperpanjang saja sampai akhir tahun. And we prayed. Namun kita berdoa. And the Lord said to me, no, if you don't go in March, you will not go. Namun Tuhan berkata kepada saya, kalau kita tidak pergi di bulan Maret, maka engkau tidak akan bisa pergi. So we prayed. Jadi kita berdoa. There was a lot of challenges. Dan banyak tantangan. But the Lord said, go. Namun Tuhan berkata, pergi. And because we were obedient. Dan karena kita taat. You know, they told me yesterday. Mereka berkata kepada Bu Angkia kemarin. Because of FIFA and what happened. Karena apa yang terjadi karena masalah FIFA kemarin. From the month of June, dari bulan Juni ini, Indonesia cannot go to Israel. Indonesia sudah tidak boleh pergi ke Israel. What if we didn't go? Bagaimana kalau saat itu kita tidak pergi di bulan Maret? We would have missed what God did in Israel. Kita pasti sudah kehilangan kesempatan untuk mengalami apa yang Tuhan lakukan di Israel kemarin. I know. Saya tahu God has ordained things for this year 2023. Tuhan telah menetapkan hal untuk tahun ini di 2023. God is going to move mightily through his sons and his daughters. Tuhan akan bergerak begitu luar biasa dengan putra-putrinya. God is going to reveal who he is through his sons and his daughters. Tuhan akan menunjukkan dirinya lewat putra dan putrinya. But then we have to be where God wants us to be. Namun kita harus berada di mana Tuhan ingin kita untuk berada. And we have to be willing to serve. Dan kita harus rela untuk bisa melayani. In serving others, untuk melayani orang lain, the Lord will open Tuhan akan membuka doors that have been shut. Pintu yang sudah lama tertutup. And the Lord will restore. Dan Tuhan akan merestorasi. I want to pray for you this morning. Aku ingin berdoa untuk kita pagi hari ini. In your own life. Dalam hidup kita sendiri. Whatever the enemy came to kill, to steal and to destroy. Apapun yang musuh telah datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. We have a Boaz. Kita mempunyai seorang Boaz. Our Lord Jesus Christ. Yesus Kristus kita. Boaz became the husband, the bridegroom of Ruth. Boaz menjadi suami pengantin dari Ruth. Jesus Christ. Yesus Kristus is not only your savior. Bukan hanya menjadi penyelamat kita. He's not only the one that paid and redeemed you by paying with his blood. Dia bukan hanya menebus kita dengan mengorbankan dirinya sendiri lewat darahnya. Ephesians 5 verse 26. Efesus 5 ayat 26. The word says, firman berkata, I'm coming back for a bride. Aku akan datang kembali untuk seorang pengantin. Without spot, without blemish. Yang tidak memiliki cacat celah. Cleansed with the washing of water through my word. Yang dibersihkan dari air. This morning, pagi ini, I want to ask you, aku ingin bertanya kepada kita, is Jesus your bridegroom? Apakah Yesus adalah pengantin kita? Maybe you've been attending church for many years. Mungkin kita semua telah datang ke gereja untuk bertahun-tahun lamanya. Maybe you've confessed with your mouth that you believe Jesus Christ. Mungkin bahkan kita sudah mengucap dengan bibir kita bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Have paid the price for you. Dan Dia telah membayar dosa kita. You guys can come. And maybe you believe. Dan mungkin kita percaya. Because He's your Savior, you will go to heaven. Bahwa karena Dia telah menyelamatkan kita, bahwa kita akan ke surga. But this morning, namun pagi ini, I want to take it a step further. Aku ingin kita untuk melangkah selangkah lebih jauh. Restoration didn't just come because Ruth met Boaz. Pemulihan tidak hanya terjadi karena Ruth bertemu dengan Boaz. Obed was not born because Ruth knew about Boaz. Obed tidak lahir karena Ruth tahu mengenai Boaz. Restoration came. Pemulihan datang when she became his bride. Saat dia menjadi pengantinnya Boaz. There's many people that know Jesus. Banyak orang yang tahu tentang Yesus. That believe in Him. Dan percaya kepadanya. But the word says even the demons believe and they are shaking. Namun firman bahkan berkata bahwa bahkan iblis sendiri tahu tentang Yesus dan mereka bergetar mengenai Yesus. But where are you this morning? Namun di mana kita saat ini He's pagi not just ini? looking at you as someone that He has redeemed, as a sinner that He has paid the price for. Dia tidak melihat kita hanya sebatas orang yang telah Dia tebus dosanya. But this morning, Jesus Christ, your bridegroom, is looking at you and saying, you are my beloved bride.
Namun Yesus sedang melihat kepada kita sebagai seorang pengantin dan berkata, engkau adalah terkasihku. And if we want to see that restoration, if we want to experience it and become that blessing, Dan di saat kita ingin mengalami pemulihan tersebut dan bahkan kita sendiri ingin menjadi berkat bagi banyak orang, we have to fall in love with our bridegroom. kita harus jatuh cinta kepada pengantin kita. We have to have that intimate relationship with our bridegroom. Kita harus memiliki keintiman, hubungan yang intim dengan pengantin We have to kita. know his heart. Kita harus mengenal hatinya. Wherever he wants to touch, we touch. Bahwa apapun yang ingin dia sentuh, kita sentuh. Wherever he wants to go and be a blessing, we will be a blessing. Bahwa kemanapun dia ingin kita pergi untuk menjadi berkat, kita akan pergi. So I want you to take a moment and just close your eyes, even for you at home. Jadi bahkan untuk kita semua, bahkan yang sedang di rumah, saya ingin kita semua untuk memejamkan mata kita saat ini untuk mengambil sebuah waktu. And I want you to just see this picture. Dan aku ingin kita semua untuk membayangkan gambar ini. If you see this picture of Jesus Christ this morning, Bahwa jika kita semua melihat gambar Yesus Kristus pagi ini, he's not on the cross anymore. dia bukan lagi di kayu salib itu. He have risen. Dia telah bangkit. The grave is empty. Kubur sudah menjadi kosong. And I want you to see him this morning as your bridegroom. Dan aku ingin kita semua untuk melihat sebagai seorang pengantin. And maybe it's hard for you this morning Dan mungkin sulit bagi kita pagi hari ini to see Jesus as your bridegroom. untuk melihat Yesus sebagai pengantin kita. Maybe up to today, Bahkan mungkin sampai hari ini, you only knew him as the one that brought redemption. kita hanya mengenal dia sebagai seorang penebus. And that he did. Dan memang betul dia melakukan hal But tersebut. why did he do it? Tapi kenapa dia melakukan hal tersebut? That we can be restored. Agar kita bisa dipulihkan. That we can be reconciled. Bahwa kita bisa kembali bersama dia. And I want you to see this morning Dan aku ingin kita untuk melihat pagi hari how ini. you walk to your bridegroom Bagaimana kita berjalan ke pengantin kita. as his bride. Sebagai pengantinnya. Not just as a believer, Bukan hanya sebagai seorang percaya. not just as someone that is saved, Bukan hanya seorang yang telah ditebus dan diselamatkan. but as the bride of Christ. Namun sebagai pengantin dari Tuhan. And if we are willing to be his bride, Dan kalau seandainya kita rela untuk bisa menjadi pengantinnya, our bridegroom will guide us. maukah suami kita akan menuntun kita. He will lead us. Dia akan berjalan bersama kita. He will protect us. Dia akan melindungi kita. He will provide for us Dia akan memberi untuk kita. because he's the perfect husband. Karena dia adalah seorang suami yang sempurna. So this morning, wherever you are, Jadi pagi hari ini dimanapun kita sedang berada, if you are saying, Lord Jesus, kalau engkau sedang berkata, Tuhan Yesus, yes, I believe you died for me. ya aku sungguh percaya engkau telah mati untukku. I believe you paid the price. Aku percaya engkau telah menebus dan membayar segalanya. But I choose this morning Namun aku memilih pagi hari ini, to not only know you as the Savior, bukan hanya untuk mengenal engkau sebagai seorang penyelamat, but to fall in love with you as my bridegroom. namun untuk jatuh cinta kepadamu seorang pengantin. Just tell him that you are there for him. Cukup katakan kepadanya bahwa kita ada untuk dirinya. That your life Bahwa hidup kita belongs to him. adalah miliknya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Lord, I pray that this morning, Tuhan, aku berdoa bahwa pagi ini, as your sons and your daughters come to you, selagi putra dan putrimu datang ke hadapanmu, as they behold Jesus Christ as bridegroom, bahwa kita mengakui dia sebagai pengantin kita, that healing take place. bahwa pemulihan akan terjadi. I thank you for broken relationships Aku berdoa untuk hubungan-hubungan yang sudah rusak, that will be restored. akan dipulihkan kembali. I thank you, Lord, for emptiness and void spaces in their life Aku berdoa Tuhan untuk setiap kekosongan dalam hidup mereka, that are filled akan diisi with your goodness. dengan kebaikan-Mu. I pray, Abba Father, Aku berdoa Aba Bapa, just like when Ruth and Boaz became husband and wife, sama seperti Ruth dan Boaz menjadi suami istri. she became a blessing to nations. Dia menjadi berkat untuk bagi banyak From bangsa. generation to generation, Dari generasi ke semua she was a generasi, blessing. dia menjadi berkat. And I declare in Jesus' name Dan aku mendeklarasikan dalam nama that Tuhan we Yesus, as your bride bahwa kita sebagai istrimu will become a blessing akan menjadi berkat. because of the way we will serve and love.
Karena dari bagaimana kita melayani That dan bagaimana wherever kita we walk, mengasihi. Lord, Bahwa kemanapun kita berjalan Tuhan, restoration will be revealed. restorasi akan terjadi. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. I don't know if it's a couple with light blue shirts. You're wearing a mask. Saya nggak tahu Is it apakah husband and itu wife? pasangan ya, yang cowoknya pakai baju, yang pakai masker, Yes. ya, yang sama-sama baju biru. Husband Itu and wife? suami istri. Okay, just stand, please. Boleh berdiri? I just see that the presence of the Lord is upon your life. Saya melihat bahwa hadirat Allah ada di atas hidup kalian. And I see that the Lord says, Dan saya melihat bahwa Tuhan sedang berkata, as you take hands, and I want you prophetically to take hands, dan di saat kalian bergenggam tangan, He wants you to take hands like this with Him. Dia ingin kalian untuk bergenggam tangan dengan Tuhan juga. And as you walk with Him as your bridegroom, Dan selagi kalian berjalan dengan Dia sebagai the Lord pengantinnya, says, I'm restoring Tuhan berkata, aku akan merestorasi what the enemy wanted to kill and apa yang steal telah and musuh destroy. ingin ambil, bunuh, dan And I want to declare over your life in Jesus' name Dan aku ingin deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus hari ini atas hidup kalian. that just like Ruth was impregnated and she gave birth to Obed, Dan sama seperti Ruth yang telah hamil dan melahirkan Obed, that what the Father has ordained for your life, bahwa apa yang Tuhan telah tetapkan nothing will untuk stop hidupmu in Jesus' name. tidak ada yang bisa dihentikan dalam nama Tuhan As you Yesus. walk with Him, Selagi engkau berjalan dengan Dia, that you will see bahwa engkau akan melihat He restores Dia memulihkan, and your life will be a blessing. dan hidup kalian akan menjadi berkat. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ellen, since I saw you last week, I just heard that the Lord kept saying, I'm raising my daughter up for greater things. And I just see that the Lord says, in the times coming, you will truly be His bride. There's an authority that God is clothing you. And I saw even this morning in worship how He took off an old garment and how He have clothed you with a new garment as His bride. And I want you to take that authority. I want you to walk in the power that He has given you, that He says, yes, you have an earthly husband, but the Lord says, you're going to get to know me as your bridegroom, and as my bride, you're going to reveal who I am to the world. In places that you've never stepped, you're going to walk in the next 18 months. You're going to visit places that you've never been. Dreams are going to increase. The wisdom that God will speak through you will bring healing and restoration to the lives of many. Amen. So I just want us all to stand. Jadi saat ini kita ingin semua untuk berdiri. Thank you, Father. And I want to read this verse in Ruth chapter 4. Dan saya ingin kita untuk membaca saat ini di And I ayat Rut want you to 4. receive this. Dan saya ingin kita semua untuk menerima ini. Because as all the people came in the city, Karena saat semua orang itu berkumpul di kota, they spoke this word. mereka mengatakan firman ini. In Ruth chapter 4, Rut bab 4 verse 14. ayat And ke-14 15. dan ke-15. And the woman said to Naomi, Dan perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, Blessed be the Lord, who has not left you this day without a close kinsman, and may His name be famous in Israel. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. And verse 15. Dan di ayat ke-15, And may He be to you a restorer of life, a nourisher, and a supporter in your old age. dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. I want you to lift your hands. Saya ingin kita semua untuk mengangkat tangan kita hari ini. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa, Lord, we choose Tuhan, kita memilih to have a heart to serve. untuk memiliki hati untuk melayani. We choose, Lord, Kita memilih Tuhan to go wherever you send us. untuk pergi kemanapun Engkau We mengirimkan choose, kami. Lord, Kita memilih Tuhan to do far more than what we think we are able to do. untuk melakukan hal yang lebih lagi dari apa yang kita pikirkan kita bisa lakukan. And Father, I thank you Dan Tuhan, kita mengucap syukur that just like Ruth bahwa sama seperti Rut met her Boaz, bertemu dengan I Boasnya, declare in Jesus' name aku mendeklarasikan dalam nama Tuhan Yesus that the understanding and the revelation, Lord, bahwa setiap pengertian mereka dan pewahyuan of mereka, you Tuhan, being our Boaz, bahwa Engkaulah menjadi Boas kami, you being our bridegroom, Engkau yang menjadi suami kami, becomes a reality. menjadi sebuah realita. And I thank you in the same way Dan saya mengucap syukur bahwa that di the life cara of yang Ruth sama, bahwa hidup Rut was a blessing. menjadi berkat, These lives, Lord, bahwa hidup-hidup ini each and Tuhan, every one
this morning Setiap orang yang ada pada pagi become a hari great ini blessing akan menjadi berkat yang lebih lagi to Tuhan, nations. bagi bangsa-bangsa. Thank you, Father, Terima kasih that Tuhan, you are the one that restore their lives, bahwa Engkau yang akan memulihkan hidup mereka, that you nourish their lives, bahwa Engkau yang akan menyegarkan hidup and mereka, that you support them, Lord, bahwa Engkau akan menopang mereka in whatever they do. dalam apapun yang mereka lakukan. Thank you, Jesus, that even right now, Terima kasih Yesus, bahkan bahwa saat ini you restore physical bodies Engkau memulihkan tubuh-tubuh secara fisik, as they touch you, Lord. bahwa di saat mereka menggapai kepadamu Tuhan. Thank you that healing take place. Terima kasih bahwa pemulihan itu sudah terjadi Tuhan. Thank you for life. Terima kasih untuk hidup Tuhan. Thank you for restoration. Terima kasih untuk pemulihan In Jesus' mighty name. dalam nama Tuhan Yesus. Thank you. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Let's declare boldly that His goodness Mari kita is running deklarasikan after us. bahwa kebaikannya mengejar kita. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan all my All my life life you have been faithful. Yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You are Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur hari ini lawatan Tuhan buat hidup setiap kami. Kami bersyukur karena ada pemulihan dari Tuhan yang terjadi hari ini. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, dimanapun kami berada hari ini, kami tahu Tuhan, Kau Bapa kami yang setia. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Engkau adalah mempelai sejati kami. Dan ketika kami mengalami kasih Tuhan, maka hidup kami akan dipenuhi oleh kasih sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Pastor Angkia, untuk Pastor Enes, untuk seluruh keluarga besar hamba-Mu ini. Biar pengurapan Tuhan terus mengalir buat hamba-Mu ini. Supaya lebih peka dengar Tuhan, lebih bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka untuk banyak orang. Agar banyak jiwa diselamatkan lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyafaat hari ini Tuhan. Buat gereja kami tahu Engkau mengasihi MCC. Kami tahu hati Tuhan di MCC. Oleh sebab itu kami berdoa biar MCC terus berjalan di dalam mission in action. Terus melayani Tuhan, menjawab kebutuhan tantangan zaman akhir ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan pakai untuk boleh menjadi murid yang mau memuridkan juga orang lain. Terima kasih Bapak, kami bawa bangsa Indonesia. Kami tahu juga hati-Mu di Indonesia. Oleh sebab itu kami terus berdoa buat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari mempelai Kristus, kekasih-kekasih Kristus. Arahkan hatimu kepada Kristus. Angkat kedua belah tanganmu. Dia mempelai yang sejati itu akan memberkati hidupmu.
terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Kudus itu menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, katakan sama-sama, amin. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang berlimpah, Ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Have a beautiful Sunday. God bless us all.